Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda yang dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami, semoga di kesempatan kali ini Allah selalu memberikan hidayah dan juga maghfirah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Angga Aminuddin ditemani Jawir Julfikar di meja operator, ada juga Muhammad Rian di kameramen, Ikhwan akhwat. Dan kajiannya pun kajian spesial, kita akan membahas bolehkah seorang muslim mengangkat seseorang sebagai wali di luar orang yang bukan beriman. Kajian tafsir Quran surat Al-Maidah, dimulai nanti Quran surat Al-Maidah ayat ke-51 bersama Ustadz Husein Alatas. Telah hadir di studio Ustadz Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini kan jadi bertanya-tanya, ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang harus diangkat dan diberikan kepada masyarakat, latar belakangnya apa nih Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada hari ini, apakah dibolehkan bagi kita orang-orang yang beriman untuk mengangkat wali dari orang-orang di luar orang-orang yang beriman? Lalu apa yang dimaksudkan dengan kata wali itu sendiri? Secara tiba-tiba saya terpanggil untuk berbicara mengenai hal ini karena ketika kita berbicara pada renungan yang lalu di seputar kewajiban kita orang-orang yang beriman hanya mengangkat pemimpin yang beriman, yang sejalan dengan keimanan kita, keislaman kita, yang terjalin di antara kita hubungan wala yang sama kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Dan kita bacakan beberapa ayat yang memperingatkan orang-orang yang mengangkat orang-orang di luar orang-orang yang beriman sebagai wali. Allah berfirman, "Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima." Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang munafik bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu mereka-mereka yang mengangkat wali-wali selain dari orang yang beriman. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mengharapkan kemuliaan di sisi orang-orang yang tidak beriman? Fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan ada pada Allah. Siapa yang mendambakan kemuliaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, ada pada Allah. Jadikan Allah sebagai walinya.
Allah akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali, pelindung, pembela orang-orang yang beriman. Mengapa hanya khusus orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang tunduk kepada Allah, loyal kepadanya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Sebagaimana mereka menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah juga mengangkat mereka-mereka yang beriman sebagai wali-walinya. Kalau Allah wali dalam arti pelindung, pembela, maka bagi orang yang beriman, Allah itu merupakan tempat mereka berlindung, berserah diri kepadanya, dan mengambil petunjuk dan cara-cara bagaimana mereka hidup dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, yang menempatkan kita di atas muka bumi sebagai khalifahnya. Arti kita bukan lahir ke dunia ini dengan kemauan kita begitu saja, tidak. Bukan lahir begitu saja, bukan dengan kemauan kita atau pilihan kita, tapi semua segala-galanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung kepada Allah dalam kelangsungan hidup kita, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Semua yang kita lakukan, yang kita perbuat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka apabila kita ingin mendapatkan penerangan, petunjuk, dan perlindungan dari Allah, jalan satu-satunya kita kembali kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wali kita. Maka Allah akan menjadi wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan hidup ini. Kegelapan mencakup seluruh derita, kemunduran, ketertinggalan, kemiskinan, demikian pula kebodohan, dan berjalan di atas jalan yang tidak benar. Allah akan keluarkan mereka dari semua ini menuju kehidupan yang terang benderang di bawah penerangan cahaya dan petunjuk Allah. Nah, ini yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang yang kafir, wali-wali mereka ini taghut. Kita tahu kata taghut merupakan kata mubalaghah yang diambil dari kata tagha tughyanan, yaitu sikap yang melampaui batas. Pada saat air yang mengamuk, membadai, seperti pada masa taufan yang dialami oleh umat Nabi Nuh, dikatakan taghal ma. Artinya air melakukan satu perbuatan di luar kebiasaan yang meluap dan melampaui batas. Nah, manusia di saat keluar dari rel kebenaran, keadilan, maka dengan sendirinya orang tersebut dikatakan sebagai seorang yang tagha. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas, dan batas di setengah dirinya yang paling tepat batas garis yang Allah berikan pada kita sebagai nilai-nilai hidup yang lurus dan benar. Nah, keluar dari jalan tersebut kita akan terjerumus ke dalam perbuatan tughyan. Nah, yang kita ikuti dalam hal ini dengan sendirinya taghut. Maka siapa yang melampaui batas dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia ini, baik dengan hartanya, kedudukannya, kesejahteraan dalam kehidupan dunia, tapi jauh dari keridhaan Allah dan petunjuknya, maka api neraka jahanam sebagai tempat kediaman. Karena yang kita tuju dalam hidup ini bukan hanya sekedar kita hidup dalam rumah mewah, kendaraan mewah, jalan-jalan yang mulus, kehidupan yang betul-betul penuh kesejahteraan, kemakmuran. Bukan hanya ini. Kalau seandainya tujuannya adalah ini, maka apa yang dicapai oleh orang-orang barat dari kemajuan itu merupakan sebagai lambang kesuksesan. Tapi tanya pada mereka, apakah mereka telah bahagia? Apakah hidup mereka damai dan tentram? Sama sekali tidak. Karena mereka hanya mengenal kulit dari kehidupan dunia, tidak mengenal tujuan mereka, mengapa mereka datang menuju kehidupan dunia ini, apa yang mereka harus lakukan, dan kemana mereka akan pergi setelah kematian. Oleh karena itu mereka berupaya untuk memanjangkan umur mereka sepanjang-panjangnya dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal kehidupan setelah mati. Berbeda dengan kita orang yang beriman. Jadi siapa yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, akhir yang dialami adalah api neraka jahim. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kepada maqam Tuhannya, kebesaran, keagungan dari Sang Pencipta, penguasa di langit dan di bumi yang menguasai dirinya, lahir batin dan seluruh alam raya.
Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia betul-betul mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terpelosok mengikuti bujuk rayu syaitan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah sebagai tempat kediamannya. Nah, orang yang beriman, mereka menjadikan Allah walinya baik dalam suasana aman maupun dalam suasana terancam, lapang ataupun sempit. Baik pada saat mereka senang maupun susah, Allah adalah walinya. Mereka tidak pernah berubah pendirian sedikit pun. Maka Allah yang akan menjadi wali orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan terang benderang, sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita, para sahabatnya. Bagaimana dari suasana yang menghempit, menjepit, menekan, bahkan diperangi, mereka bisa hadirin sekalian tampil ke permukaan sebagai pembawa rahmat dan penegak keadilan, dan tidak berbuat aniaya bahkan terhadap orang yang pernah menganiaya mereka. Tapi mereka pada saat sempit pun mereka tidak pernah sama sekali menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka. Mereka tetap berwilayah kepada Allah, berwilayah kepada Rasul-Nya, berwilayah kepada orang yang beriman. Nah, ketika kita sampaikan ayat-ayat ini, sebagian orang mengatakan, Ustadz, itu yang dimaksudkan dengan kata wali bukan berarti pemimpin. Wilayah juga bukan berarti ke arah tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman ini, maka kita dituntut untuk menerangkan, menjelaskan sejelas-jelasnya, karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rujukan pegangan yang paling utama dan dia rukun iman kita. Kalau saya kembali kepada riwayat-riwayat, orang bakal membawakan riwayat yang lain. Kalau saya kembali kepada pendapat fikih, orang akan kembali kepada pendapat yang lain. Kita akan kembali kepada Al-Quran, dan saya hanya akan berupaya membacakan, menerangkan. Silahkan Anda semua berpikir bersama-sama. Jangan mengatakan bahwa Ustadz Hussein menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Karena saya khawatir kalau hal ini tidak diterangkan, kita yang akan dituntut pertama kali di hadapan Allah yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Tahu tidak bagaimana firman Allah dalam Al-Quran bagi mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Allah? Dalam suratul Baqarah Allah berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan penjelasan yang kami terangkan, yang sejelas-jelasnya dari bukti kebenaran-kebenaran yang kembali kepada keesaan Allah, yang kembali kepada kesaksian alam raya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, satu-satunya pencipta, penguasa, pemerintah di langit dan di bumi, yang menuntut dari kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang berhubungan dengan fakta kebenaran yang diterangkan Al-Quran, siapa yang berani menyembunyikan semua ini? Setelah kami jelaskan, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami terangkan dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap pelaknat. Karena sikap berdiamnya ulama tidak menyampaikan kebenaran membuat banyak manusia terpelosok, membuat manusia terombang-ambing dalam kebingungan seperti yang kita jumpai di negeri kita pada saat ini. Dalam beberapa ayat berikutnya Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, yang berisikan petunjuk-petunjuk yang benar dan hak. Mereka jual belikan ayat Allah dengan harga yang murah karena menginginkan kedudukan, karena menginginkan harta, karena menginginkan kehidupan dunia ini. Ketahuilah yang mereka makan dalam perut mereka adalah api yang menyala-nyala. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kemudian nanti. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Walahum adzabun alim. Kenapa semua ini hadirin sekalian?
Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Mereka ini orang yang membeli kesesatan dengan menjual petunjuk Allah, membeli azab Allah dengan menukarnya dengan apa? Dengan ampunan Allah. Dia jual ampunan Allah digantikan dengan azab dan siksanya. Betapa sabarnya mereka dalam api neraka. Jadi kalau seandainya orang-orang menginginkan saya berdiam, tidak menyampaikan ayat-ayat Allah, coba bayangkan siapa yang mampu nanti membela saya, melindungi saya di hari akhir nanti karena berdiam dalam masalah ini. Padahal masalah ini menyangkut betul-betul yang merupakan dasar hidup kita yang paling utama, yaitu al-wala lillahi tabaraka wa ta'ala wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wala kita, loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, orang yang beriman, ini merupakan dasar agama kita yang paling utama. Mengapa? Karena seluruh alam raya adalah ciptaan Allah, milik Allah, termasuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya atas kita, berikan kita pendengaran, penglihatan, akal, hati untuk dapat berpikir dan merasa. Lalu Allah mengajak kita semua sebagai pencipta kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan fakta dan kebenaran, kita mengangkat Allah sebagai wali kita. Yang kita sembah, yang kita ikuti, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan, dan daripadanya kita mengambil narasumber hukum peraturan yang mengatur kehidupan kita sebagaimana alam raya yang tercipta dengan penuh keseimbangan dan keharmonian. Maka dengan bimbingan dan petunjuk Allah dalam kitabnya serta bimbingan dan petunjuk Rasul dalam kehidupannya, Allah ingin kita hidup dalam suasana yang balance dan harmoni, agar kita tidak dipermainkan hawa nafsu kita atau dipermainkan oleh orang-orang yang mengaku berjuang untuk kemerdekaan, tapi kemerdekaan mereka dengan menjajah orang lain. Sama sekali tidak. Kemerdekaan dalam Islam, kemerdekaan dalam arti yang luas. Bukan saya merdeka, lalu saya menjajah kamu, tapi kemerdekaan dengan hidup dalam suasana balance dan penuh keadilan dengan kembali kepada nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana alam raya seluruhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Para malaikat, orang yang berilmu bersaksi, dan Allah memerintah dengan penuh kebijaksanaan keadilan. Maka sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui diterima di sisi Allah adalah berserah diri kepada Allah. Dasar berserah diri, lahirlah yang dinamakan al-wala lillah, wala loyalitas kita kepada Allah. Apapun yang Allah minta dari kita, tidak dapat sama sekali kita mengatakan tidak. Lihat Ibrahim memberikan contoh bagaimana seorang muslim yang sejati. Allah mencoba dirinya dengan api. Dia rela untuk masuk ke dalam api, asal tidak meninggalkan kebenaran yang diyakini. Diperintahkan untuk meninggalkan istri anaknya di padang yang tak bertuan tanpa ragu-ragu, dipersembahkan semua itu. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya dengan putranya, dia betul-betul penuh kepasrahan bersama putranya. Ini keislaman yang dimaksudkan oleh Allah, dicontohkan oleh Ibrahim dan Nabi kita, bukan Islam yang tertulis pada KTP kita, lalu kita ingin hidup sesuai dengan pilihan kita dan hawa nafsu kita. Maka kata Islam yang artinya berserah diri kepada Allah sebagaimana firman Allah kepada Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya bertanya pada Ibrahim, aslim, serahkan jiwa dan ragamu, Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin, dan dibuktikan oleh Ibrahim dalam kehidupannya, dan dia berwasiat kepada anak-anak keturunannya. Demikian pula Ya'qub, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu agama kita ini dibangun atas dasar berserah diri kepada Allah, atas dasar keimanan kita kepada Allah sebagai pencipta kita, pemelihara kita, pemerintah seluruh alam raya dan isinya. Maka kita dituntut untuk menyerahkan loyalitas kita atau wala kita hanya kepada Allah. Kemudian kepada Rasulnya sebagai orang yang membawa risalah dari Allah. Kemudian untuk membangun kehidupan kita dan menegakkan wilayah kita kepada Allah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang beriman satu dengan lainnya. Karena kalau kita bekerja sama untuk membangun kehidupan dengan orang-orang yang berbeda dengan keimanan kita, maka yang terjadi hadirin sekalian adalah apa?
akan terjadi kehidupan yang bercampur baur di antara yang hak dan yang batil. Tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada keimanan yang sama akan bekerja sama menegakkan nilai-nilai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Oleh karena itu hubungan wilayah yang kita akan jelaskan nanti, di antara orang-orang yang beriman atau di antara kaum muslimin, dasarnya adalah wala dan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan orang yang beriman. Maka Allah berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Wilayah kita kepada Allah dengan sendirinya, kesaksian kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Dan dialah satu-satunya penguasa pemerintah di alam raya ini. Dan daripadanya kita mengambil seluruh nilai-nilai hidup kita. Kemudian wala kita kepada Rasul, mentaati Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang beliau sampaikan adalah risalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedangkan wala kita kepada orang yang beriman, kebersamaan kita, kerjasama kita, gotong royong kita bersama orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang sama dalam membangun kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Rabbani. Nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Oleh karena itu, orang yang beriman, wali mereka hanya orang yang beriman. Sedangkan orang kafir, wali mereka adalah orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka wali-wali sebahagian yang lain. Jadi orang yang beriman, baik pria wanita, mereka terikat dengan jalinan hubungan wilayah yang sama, yaitu wilayah mereka kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kebersamaan berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Allah. Maka kelanjutannya ya'muruna bil ma'ruf, mereka bekerja sama untuk mensosialisasikan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, bersama-sama juga untuk memerangi yang mungkar. Baik itu kezaliman, baik itu kebohongan, perbuatan khianat, demikian pula perbuatan-perbuatan yang keluar dari kewajaran dan fitrah manusia, hubungan sejenis antara pria atau antara sesama wanita, atau perzinaan, hubungan di luar ikatan yang sah yang dapat menjaga kesucian dan kehormatan manusia. Mereka bersama-sama memerangi yang mungkar. Kemudian wa yuqimuna shalah, bersama-sama mereka mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, bersama-sama juga mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka juga bersama-sama mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi bagaimana Allah jelaskan hubungan wilayah, kerjasama, gotong royong di antara orang yang beriman dalam jalinan wilayah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, bersama-sama mereka mensosialisasikan yang ma'ruf, memerangi yang mungkar, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah. Dan mereka lah orang yang akan dirahmati Allah, dan mereka tidak perlu khawatir. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah akan memenangkan mereka asal betul-betul mereka berjuang untuk Allah, bukan untuk mengutamakan dunia mereka. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, seharusnya atas dasar hubungan wala atau wilayah ini, yang kaya membantu yang miskin, bukan hanya mengeluarkan 2,5%, lalu membiarkan saudara mereka terlantar, terombang-ambing, berharap dengan kerendahan, kehinaan bahkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang kuat membantu yang lemah, yang berilmu mendidik orang-orang yang bodoh, agar keadaan umat tidak seperti saat ini, di mana umat Islam begitu cinta pada dunia, begitu kikir dengan apa yang Allah berikan baik harta maupun ilmu.
Mereka membangun kelas-kelas di antara mereka. Akhirnya umat Islam hidup dalam perbudakan dan penindasan, semua akibat dari ulah perbuatan kita. Jadi Allah tegaskan, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah. Dalam bahasa Arab, silahkan Anda bertanya kepada orang yang ahli. Uslub yang dimulai dengan innama menunjukkan pembatasan. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya. Kemudian walladzina amanu, alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un, yaitu orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka tunduk dengan khusyuk di hadapan Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, di mana seluruh aktivitas kita betul-betul kembali kepada Allah, niat kita, tujuan kita, di mana tidak ada kehidupan kita yang terlepas dari poros wala kita kepada Allah. Siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, demikian pula Rasulnya setia kepada Rasul, bukan hanya bangga mengaku sebagai umatnya atau mengaku sebagai keturunannya, tapi loyalitasnya untuk Allah, untuk Rasulnya. Kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Betapapun miskinnya mereka, tertinggalnya mereka, keimanan mereka merupakan jalinan yang mengikat kita untuk bekerja sama bersama mereka dalam membangun kehidupan ini. Oleh karena itu, tidak dibenarkan orang-orang yang beriman untuk mengangkat wali, seorang pemimpin, dari orang-orang yang tidak beriman. Karena loyalitas mereka yang berbeda dengan kita. Mereka bisa menggiring orang-orang yang beriman untuk mengikuti keyakinan mereka, perbuatan mereka, dan juga penyimpangan hidup mereka. Dan Allah ingatkan pada akhir suratul Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir ini apapun agama mereka, al-kufru millatun wahidah. Para ulama mengatakan kekafiran itu merupakan satu jalan. Apapun namanya, coraknya. Orang-orang kafir ini, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka akan menjadi wali pembela sebahagian yang lain. Lalu Allah ingatkan kita, illa taf'aluh, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi huru-hara di atas muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Bukan hanya kerusakan dalam kehidupan sosial kita, ekonomi kita, bahkan kehidupan beragama kita bakal terjadi karena kita tidak menjadikan orang yang beriman sebagai wali kita satu dengan lain. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda renungkan ayat 73 dari surah Al-Anfal. Kemudian renungkan juga dimulai dari ayat 51 suratul Maidah. Begitu pula yang Allah terangkan dalam suratul Nisa tadi. Ini peringatan demi peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita bahwa antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman tidak mungkin terjalin hubungan wilayah di antara mereka. Apa kita berharap orang yang tidak beriman menjadi pemimpin, mengajak umat Islam mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah, kembali kepada kitabnya? Mungkin. Kalau seandainya tidak, berarti yang tepat adalah orang yang beriman yang memimpin kita, kaum muslimin, di mana mayoritas penduduk kita beragama Islam, kecuali di tengah-tengah mayoritas non-Islam. Itu menjadi hak mereka, mereka memilih pemimpin mereka. Baik di Bali, baik di Amerika, di Eropa. Itu menjadi hak mereka. Kira-kira pernah tidak di Amerika maupun di Eropa ada seorang gubernur atau wali kota dari kalangan Islam? Ada. Bahkan perlakuan diskriminatif terjadi di negara-negara maju seperti di Swiss dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Paulus mendatangi para imigran, mencuci kaki mereka, mencium kaki mereka. Kita hargai, hormati Paus dengan sikapnya. Tapi saksikan bagaimana coba perilaku mereka di saat mereka kuat. Bosnia, berapa banyak yang dibantai di tengah-tengah pemerintahan Yugoslavia dulu ketika terpecah. Ternyata
hubungan yang begitu baik yang terjalin antara umat Islam dengan mereka hilang begitu saja. Mereka melakukan pembantaian yang amat sadis. Bahkan di Ambon, saksikan kejadian Ambon dulu. Karena saya tahu jelas bagaimana yang terjadi di Ambon. Orang-orang Islam dengan orang-orang Ambon itu yang non-Islam sudah begitu akrab hubungannya. Sampai mereka minum minuman keras bersama-sama, melakukan perbuatan dosa bersama-sama. Sampai mereka sering orang-orang Islam mengatakan, Tuhan Bapak. Sampai sedemikian rupa. Tapi begitu hari ini sekalian, kebencian mereka bangkit, mereka punya kesempatan, mereka melakukan pembantaian yang sadis. Baru umat Islam melakukan perlawanan pada saat itu. Apabila orang-orang non-Islam di tengah-tengah mayoritas umat Islam, mereka mendapatkan tempat kedudukan dan juga kesempatan yang begitu luas. Bahkan terkadang mereka bisa menguasai perekonomian dan menjadikan penduduk setempat sebagai budak-budak mereka. Bahkan dalam gaji pun mereka perlakukan secara betul-betul rasis. Terhadap yang sama dengan etnik mereka, mereka berikan gaji yang besar. Terhadap pribumi mereka berikan gaji yang begitu kecil. Walaupun dalam skill terkadang pribumi mempunyai kemampuan yang lebih besar. Mirip dengan apa yang terjadi di Saudi Arabia. Kalau orang Indonesia bekerja di Saudi Arabia paling diberikan cuma 500 sampai 1.000 dolar. Kalau orang yang mempunyai skill, gelar PhD. Tapi kalau yang bekerja orang Saudi, walaupun kemampuan mereka terbatas, bisa puluhan ribu dolar. Apalagi kalau yang datang orang-orang dari Barat, dari Amerika, mendapatkan gaji yang berlipat-lipat. Karena apa? Karena walak mereka bukan untuk orang yang beriman, walak mereka untuk orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu kesepakatan antara Barat dengan negara Saudi maupun negara-negara Teluk, kesepakatan yang dibangun untuk saling menjaga, melindungi, bukan dalam keridhaan Allah, bukan dalam kebenaran, tapi mereka saling menjaga, saling melindungi apapun yang mereka hadapi. Oleh karena itu apa yang dialami oleh rakyat Palestina dari penderitaan, mana mereka pernah berpikir. Bahkan ketika ada upaya untuk mengumpulkan dana bantuan, langsung mereka stop. Tegaknya kerajaan mereka, tegaknya pemerintahan mereka karena perlindungan yang diberikan oleh negara-negara Barat terhadap mereka. Oleh karena itu perintah untuk menyerang Yaman datang dari Amerika. Kenapa? Karena Netanyahu datang dalam pertemuan AIPAC, demikian pula di Kongres menuntut pemerintah Amerika untuk menggempur Yaman. Karena dianggap Yaman menjadi ancaman setelah berada di bawah kekuasaan Houthi. Tahu-tahu seminggu kemudian, yang menggempur Yaman bukan Amerika, bukan juga Zionis. Dengan gelar Asifatul Hazmi, Saudi Arabia memimpin negara Teluk melakukan serangan ke Yaman. Jadi kalau kita lihat bagaimana hari ini sekarang hubungan wala yang terbangun di antara mereka bukan atas dasar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kebenaran, tapi wala yadun wahidatun fil khair wasyarr. Orang Arab mengatakan satu tangan berjuang untuk membela sesama mereka baik atau buruk, benar atau salah. Ini merupakan wala yang dibangun di atas prinsip jahiliyah. Bela saudaramu baik dia benar maupun tidak benar, baik dia zalim maupun mazlum. Kalau dalam Islam tidak ada wala seperti ini. Wala yang dibangun dalam Islam atas dasar keridhaan Allah, atas kebenaran. Yang benar walaupun orang di luar Islam kita benarkan, yang salah walaupun orang Islam kita salahkan. Oleh karena itu turun ayat-ayat Al-Quran dalam suratun Nisa untuk membela seorang Yahudi non-Muslim yang dituduh mencuri, sedangkan yang mencuri seorang Muslim Ansor. Allah turunkan Al-Quran memberikan peringatan kepada Rasulnya bahwa yang bersalah dalam hal ini adalah Yahudi. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takunil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah agar kau berikan keputusan di antara manusia dengan cara yang hak dan benar sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu, dan jangan kau membela orang yang berkhianat walaupun dia seorang Yahudi. Oleh karena itu wilayah dan wala kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman menuntut kita menjadi manusia yang adil, yang menegakkan kebenaran, bersikap jujur dan amanat, memperlakukan manusia dengan perlakuan yang Allah perintahkan. Oleh karena itu berwilayah kepada Allah, berwilayah kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, bukan berarti menganjurkan kita untuk berbuat aniaya kepada orang yang tidak beriman.
Bukan berlaku diskriminatif terhadap mereka, sama sekali tidak. Bukan melarang mereka untuk menjalankan agama mereka dan ibadah mereka, sama sekali tidak. Bukan berarti memaksa mereka untuk mengikuti agama kita atau memerangi mereka dan berbuat aniaya terhadap mereka, sama sekali tidak. Ini perbuatan yang bertentangan dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Oleh karena itu, Allah tidak melarang kita kaum muslimin untuk menjalin hubungan yang baik antara kita umat Islam dan orang di luar Islam. Hubungan bilateral antara dua negara. Hubungan persahabatan antara kita dan orang-orang di luar Islam. Dengan syarat, orang non-Islam tersebut atau negara teman kita kerjasama tidak memerangi kita dalam agama kita. Tidak mengusir kita dari rumah kita, dan tidak sama sekali membantu musuh-musuh kita untuk memerangi kita. Lihat firman Allah dalam suratul Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk bersikap baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kediaman kalian. Kalian berbuat baik pada mereka, berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Keadilan ini justru yang memelihara keseimbangan langit dan bumi. Keadilan yang memelihara keseimbangan hidup kita. Oleh karena itu keadilan merupakan salah satu nama Allah, dan perbuatan adil merupakan perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam sebuah riwayat dari Ahlul Bait disebutkan bahwa Allah mencintai kamu, berlaku adil pada anak-anakmu. Sampai kecupan yang kamu berikan pada anak kamu jangan kamu bedakan. Innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum. Oleh karena itu ketika seorang datang pada Nabi ingin memberikan pemberian kepada anak yang lain tidak diberikan, Nabi diminta menjadi saksi, dia mengatakan tidak, saya tidak akan bersaksi atas kezaliman. Kalau kalian ingin anak kalian hidup dalam keadilan, kerukunan, perlakukan mereka dengan cara yang adil. Ini keadilan dalam Islam. Satu hari Al-Husain wal Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alaihi wassalatu wassalam. Hasan Husain pimpinan pemuda penghuni surga. Cucu Nabi kita yang amat dicintai. Dari masa kanak-kanak mereka dibimbing oleh orang tua mereka. Ketika mereka sedang bermain bersama teman-teman mereka, teman-teman mereka membangun rumah-rumahan dari pasir, bertanya kepada Hasan Husain, mana rumah kita yang lebih baik? Sang ayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam menyaksikan itu, dia mengatakan, ala rislikuma, tunggu, innahu hukmun, ini keputusan, wa annakuma mas'ulani amamallahi ta'ala, kalian bakal ditanya di hadapan Allah SWT. Dari mulai kanak-kanak, hanya berkaitan dengan bangunan yang terbuat dari gundukan pasir, mereka diingatkan untuk berlaku adil. Jadi Islam sama sekali tidak mengajarkan kita untuk berbuat aniaya, berlaku zalim pada orang di luar Islam. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik, adil pada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, dan tidak sama sekali mengusir kalian dari rumah-rumah kediaman kalian. Begitu juga kita lihat hadirin sekalian, bagaimana hubungan Nabi kita Muhammad SAW dengan orang-orang di luar Islam. Nabi memberikan makan bagi orang musyrik yang sakit dan lapar. Nabi memberikan pertolongan kepada mereka orang yang membutuhkan, bahkan membela orang-orang yang tertindas walaupun dia seorang non-muslim. Bahkan sebelum Fathu Mekah bagaimana? Orang-orang kafir sebagian lebih suka bekerja sama, bernaung di bawah kepemimpinan Nabi kita dan perlindungannya daripada bersama kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu ketika mereka diganggu oleh kafir Quraisy, kita lihat Nabi langsung mengerahkan pasukannya membela orang-orang yang tertindas padahal mereka orang-orang kafir. Jadi terjadinya Fathu Mekah latar belakangnya karena sekutu Nabi kita dari orang-orang musyrik yang bernaung di bawah naungannya diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi mengerahkan pasukannya membela mereka. Maka kalau seandainya orang yang beriman di negeri kita mengenal Al-Quran, mengenal tuntunan Allah, memimpin, saya yakin hadirin sekalian orang-orang Nasraninya, orang-orang
Hindunya, Budanya akan menyaksikan betul-betul kehidupan yang penuh dengan keadilan yang akan melindungi hak-hak mereka. Orang Islam yang akan menjadi penjaga pelindung mereka. Tapi pada saat kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, meninggalkan pemahaman Al-Quran, ketauladanan Nabi, maka kita akan jumpai hadirin sekalian sikap-sikap ekstrim, sikap-sikap arogan, perbuatan yang menunjukkan kehidupan yang betul-betul jauh dari keseimbangan. Dan bisa-bisa terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin ataupun di antara orang Islam dan orang-orang di luar Islam. Instabilitas akan hilang. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu perlu kita memaparkan hal ini untuk menghindari semua itu. Karena kalau terjadi yang dirugikan semua orang. Jadi dengan tegas Allah mengatakan pada ayat berikutnya pada suratul Mumtahanah, innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk apa? Untuk menjadikan wali-wali, orang-orang yang memerangi kalian dalam agama. Mengusir kalian dari tempat kediaman kalian. Kemudian membantu musuh-musuh kalian untuk memerangi kalian. Allah larang kalian untuk menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian? Mereka orang-orang yang zalim. Kita lihat. Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Bagaimana hari ini sekalian sikap negara-negara Arab terhadap Zionis Israel? Bagaimana sikap membabi buta Amerika yang membela Israel walaupun telah melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak dan kehormatan manusia. Selalu Amerika dengan setia mengeluarkan hak vetonya untuk membela Israel, melindungi dari resolusi PBB. Oleh karena itu mana yang dinamakan keadilan internasional? Mana? Dan uniknya hadirin sekalian, negara-negara Arab Teluk yang menjadi sekutu Amerika, yang menjadikan Amerika sebagai walinya, mereka tidak berani berkotek. Terhadap Israel mereka tumpul, terhadap Israel mereka tidak berdaya, tapi di Suriah mereka merajalela dengan harta mereka, begitu pula di Yaman. Jadi betul-betul pemahaman Islam kita mengalami jungkir balik yang luar biasa. Nah sekarang kita berbicara mengenai negeri kita, mengenai ibu kota kita. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita ingin kaum muslimin mengangkat seorang pemimpin muslim beriman yang adil, jujur. Bertakwa kepada Allah, yang memahami Islam yang begitu indah. Islam yang berjuang untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Pemimpin Islam yang tidak sektarian. Yang tidak sektarian. Yang betul-betul penuh keadilan memperlakukan penduduk sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saya tahu sebahagian kaum muslimin tahu ayat ini, tapi mereka takut kalau sebahagian orang Islam yang memimpin akan menjadi ancaman buat eksistensi mereka. Sampai ada yang bilang mendingan PKI daripada PKS. Karena mereka takut di saat PKS nanti berkuasa akan menjadi ancaman buat kepentingan mereka. Nah ini kesalahan wala yang kita bangun atas dasar madhab, atas dasar fikih, akhirnya mengakibatkan ketakutan di antara umat Islam bermunculan. Padahal seharusnya dalam fikih kita bersikap ramah, toleransi, tapi dalam prinsip-prinsip Islam kita harus bersatu, berpegang apapun ormas kita, apapun madhab kita, yang jelas wala kita untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, bukan hanya untuk pengikut Syafi'i, bukan hanya untuk pengikut Maliki, bukan hanya untuk pengikut Hambali, Hanafi, atau Ja'fari, tapi untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Begitu pula bukan untuk etnik, baik etnik Arab, kemudian habaibnya, non-habaibnya, siapa yang membangun kehidupannya, walanya, atas dasar hadirin sekalian hubungan karena mereka berasal dari keturunan habaibnya, alawiyinnya, atau gabailnya, alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Karena kalau mereka membangun wala mereka atas dasar fanatisme ini, mereka akan bekerja sama dalam benar dan salah, dalam lurus dan bengkok. Tapi kalau wala mereka dibangun atas dasar loyalitas mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman, akan terjadi pembauran yang amat indah. Habib salah, salah. Habib menyimpang, menyimpang. Habib gila, gila. Begitu juga hadirin sekalian. Dari kalangan manapun juga sama, tidak berbeda.
baik ia dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah. Demikian pula Habib yang saleh, yang baik-baik. Tidak boleh kita mengeneralisir karena ada sebagian mereka yang rusak, kita mengatakan habaib semua rusak. Begitu juga karena ada 1-2 orang yang baik dari mereka, kita katakan semua mereka baik. Tidak, yang salah-salah, yang benar-benar ukurannya bukan Habib. Ukurannya bukan karena dia seorang Arab, ukurannya bukan karena dia Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Syiah atau Sunnah. Ukurannya adalah kebenaran yang datang dari Allah. Hingga dengan tegas Imam Ali mengatakan, ini yang menjadi tokoh pemimpin ikutan dari kalangan Syiah. Innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdari rijal. Hak dan batil tidak diukur dengan kedudukan manusia, bukan. Tapi i'rifil haq ta'rif ahlah. Pelajari kebenaran dari Al-Quran, dari petunjuk Allah, kamu akan tahu siapa yang benar. Wa'rifil batil ta'rif ahlah. Pelajari mana itu yang batil, kamu akan tahu siapa orang yang batil dari kalangan manapun juga. Dengan cara yang jelas semacam ini, kita dapat memilah bahwasannya yang berhak untuk menjadi teman perjuangan kita, wali kita, adalah orang-orang yang punya wala yang sama, walaupun nasab yang berbeda, walaupun etnik yang berbeda, walaupun bangsa yang berbeda, walaupun mazhab berbeda, ormas berbeda, wala kita bersama-sama untuk yang mempunyai wala yang sama untuk Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita semua. Jangan Habib, karena satu orang Habib, walaupun salah, dibela. Tapi orang di luar Habib, benar disalahkan. Atau sebaliknya, dari kalangan Arab juga begitu. Kalau orang yang berasal dari kalangan Habib, walaupun benar, disalahkan. Dari kalangan, katakan non-Arab, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Atau sebaliknya. Ini perbuatan semacam ini, perbuatan yang tidak dibenarkan Allah. Semua manusia sama. Apapun sukunya, bangsanya, warna kulitnya, ayah ibu kita sama. Dan tolak ukur kemuliaan seorang bukan karena nasabnya, bukan karena etniknya, tapi karena iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan masuk dalam wilayah Allah di saat dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita jelaskan hal ini, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak terjadi salah faham. Salah faham hingga orang beranggapan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjadikan orang-orang yang beriman sebagai wali kita, menganjurkan kita memusuhi orang-orang yang tidak beriman. Sama sekali tidak. Kita diperintahkan memperlakukan orang-orang yang tidak memusuhi kita, yang hidup baik bersama kita dengan cara baik dan adil. Tetapi untuk memilih mengangkat seorang pemimpin yang dapat memperjuangkan nilai-nilai hidup kita, tidak dibenarkan kita mengangkat orang-orang yang tidak beriman sebagai pemimpin kita. Sebagaimana kita hidup di negara asing, dengan sendirinya hari ini sekalian kita 1-2 orang atau minoritas, mana punya hak untuk menentukan pemimpin yang sejalan dengan keimanan, keyakinan kita. Jadi dalam hal ini keadilan menuntut kita semua untuk memberikan hak setiap umat, hak-hak mereka tanpa kita berlaku diskriminatif. Jadi kita dikatakan umat Islam di Indonesia ini rasis, umat Islam berfanatik buta. Coba tanya yang diberikan umat Islam untuk orang di luar Islam di negeri kita, bandingkan dengan apa yang diberikan Barat yang dikatakan negara maju, yang diberikan Amerika untuk minoritas umat Islam di tengah-tengah mereka. Apa yang diberikan? Tunjukkan. Kalau yang bersalah umat Islam, yang bersalah negara Arab, resolusi PBB langsung dijalankan. Tapi kalau yang bersalah Israel, kalau yang bersalah negara-negara Barat, bahkan mereka melakukan penjajahan selama sekian lama di bumi pertiwi kita. Belanda berapa ratus tahun berkuasa di negeri kita, mengangkut kekayaan alam kita. Portugis juga pernah menjajah negeri kita. Dan saksikan bagaimana negara-negara Barat yang pernah menjajah negara-negara di Afrika maupun di Asia. Dan kita lihat bagaimana pengaruh juga 2 negara Korea yang dipecah oleh kepentingan-kepentingan Barat dan kepentingan-kepentingan yang lain, yang membuat rakyat menderita, sengsara. Sebahagian dijadikan negara kapitalis, sebahagian lagi sosialis. Dan Jerman Barat Timur pun pernah mengalami yang sama. Kemudian tanya, peperangan dunia kedua kenapa terjadi? Peperangan dunia pertama kenapa terjadi?
Kemudian yang menyulut peperangan di Suriah juga bertanya, dari mana ini semua terjadi? Kenapa umat Islam begitu buas saling membunuh? Semua tidak lepas daripada peran mereka yang mengadu domba menjadikan sekutu-sekutu mereka di Timur Tengah orang-orang yang diperalat untuk memecah belah kekuatan Islam. Nah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, begitu pula di wilayah DKI kita ini. Tolong jangan halangi seorang pemimpin muslim yang adil, jujur untuk memimpin negeri kita agar mereka bisa melihat Islam. Dan kita ingin jangan kepentingan partai dikedepankan atau kepentingan ormas. Partai menyodorkan calon yang tidak beriman, bertakwa, yang punya rapor merah pada masa-masa kepemimpinannya, yang belum terbukti kebenarannya. Kita ingin yang tampil orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin, apapun ormasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, bahkan walaupun dia beretnik Tionghoa, kalau dia beriman, bertakwa, adil, kita siap untuk memberikan dukungan padanya. Jadi jangan ikhwan akhwat pendengar maupun pemirsa sekalian beranggapan bahwasannya ayat-ayat Quran yang mengharuskan kita untuk mengangkat pemimpin-pemimpin yang beriman dan haram bagi kita untuk mengangkat pemimpin yang tidak beriman. Di antara kita mayoritas orang-orang yang beriman bukan berarti menuntut dari kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, sikap yang buas terhadap orang yang di luar Islam, justru untuk membuktikan kebenaran Islam, keadilannya, dan rahmatnya lil alamin. Nah sekarang kita ingin kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, juga memahami kata wali, wilayah, sebagaimana hadirin sekalian yang diterangkan Al-Quran. Kalau tadi kita telah memahami dalam surat Al-Mumtahanah bahwasannya Allah tidak melarang kita untuk berlaku baik, berhubungan baik, bahkan antara dua negara bekerja sama dalam maslahat yang saling menguntungkan, tapi yang sesuai dengan keridhaan Allah dan penuh keadilan terhadap mereka yang tidak memerangi kita dalam agama, tidak mengeluarkan kita dari rumah kita, dan tidak membantu musuh kita untuk memerangi kita. Itu yang dibenarkan oleh Allah. Shadaqallah, maha benar Allah. Kalau ada yang membenarkan di luar ini, berarti dia seorang pendusta dan bukan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertanya, bagaimana kita menggabungkan ayat tadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang melarang orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang yang tidak beriman sebagai wali mereka. Nah, kita bacakan bersama-sama beberapa ayat dari surah Al-Maidah dimulai dari ayat 51. Saya akan perdengarkan suara Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Merupakan irama yang saya cintai, betul-betul penuh dengan kesejukan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba mari bersama-sama kita merenungkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat baik orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani sebagai wali-wali kalian. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali-walinya, maka ba'dhuhum awliya'u ba'd. Karena walaupun kalian mengangkat mereka sebagai wali-wali kalian dengan penuh kepercayaan, mereka tidak akan tulus kepada kalian. Karena sebahagian mereka hanya akan menjadi wali untuk sebahagian yang lain. Dan siapa-siapa yang menjadikan mereka sebagai wali-walinya, maka Allah akan masukkan dia bersama mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Menurut sebab nuzul yang diriwayatkan berhubungan dengan ayat ini, walaupun kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran bukan hanya terbatas pada sebab nuzulnya, karena al-ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus sabab. Pemahaman Al-Quran bukan hanya dilihat dari sebab kejadiannya, tapi dilihat dari lafadznya yang umum. Dia mencakup semua hal yang sama dan serupa yang tercakup dalam ayat ini. Ada dua orang pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suku yang sama, yaitu suku Khazraj. Yang satu bernama Ubadah bin Sabit, seorang sahabat yang mulia. Yang satu lagi seorang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran, yaitu pimpinan kaum Khazraj yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah Ubadah bin Samit menyaksikan bagaimana pengkhianatan orang Yahudi yang menjadi sekutu-sekutu mereka, di mana Khazraj bersekutu dengan Bani Nadir, Bani Quraidah bersekutu dengan Bani Quraidah, orang Yahudi bersekutu dengan siapa? Bani Quraidah bersekutu dengan Yahudi, Bani Quraidah dari kalangan Yahudi bersekutu dengan bukan Bani Nadir, Bani Qainuqa, satu lagi nanti saya sebutkan. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah membagi kaum Ansor yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor menjadi dua kelompok yang saling berlawanan dan mereka adu domba. Dan mereka punya kebiasaan mencari keuntungan dengan cara mengadu domba. Kalau sekarang mereka mengadu domba bangsa Arabnya, mengadu domba bangsa-bangsa di belahan dunia untuk kepentingan mereka. Dahulu pada masa sebelum Nabi kita diutus, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi melakukan hal yang sama di Madinah. Khazraj bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Sedangkan Bani Quraidah bersekutu dengan Aus. Astagfirullahaladzim. Dengan Aus. Aus dan Khazraj sebetulnya merupakan satu keluarga yang berasal dari ayah yang sama. Tapi peperangan berkecamuk di antara mereka dengan siasat adu domba yang diadakan oleh orang-orang Yahudi. Dengan peperangan yang berkecamuk, mereka menjual senjata, menguntungkan kepentingan mereka. Begitu pula
dengan meminjamkan uang karena kebutuhan akan perang, membuat mereka menggadaikan milik-milik mereka semuanya. Begitu datang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat situasi Madinah yang seperti ini, melihat pengaruh orang Yahudi yang begitu kuat mengakar di tengah-tengah kaum Ansor, maka Nabi langsung mengadakan kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah bersama orang Yahudi, ya, mengingat hubungan orang-orang Yahudi dengan kaum Ansor, Aus dan Khazraj yang begitu kuat, tidak mungkin dapat memisahkan di antara mereka. Mengadakan perjanjian perdamaian dan kerjasama untuk membayar diyah. Kalau terjadi pembunuhan, maka orang-orang Islam bersama orang Yahudi bekerja sama untuk membayar diyah. Nah, mulai Nabi mengajak umat Islam berdakwah, membangun loyalitas mereka, wala mereka atas jalinan iman kepada Allah, kepada Rasul, dan mengutamakan semuanya di atas hubungan yang lain, bahkan hubungan antara ayah dan anak, suami dan istri, apalagi hubungan suku. Maka mulai terbangun kerukunan, perdamaian, kebersamaan di antara Aus dan Khazraj, dan Nabi mengharamkan mereka untuk mengingat-ingat dendam jahiliyah. Semenjak terjadi kerukunan perdamaian tersebut, peperangan di antara mereka hilang, maka dengan sendirinya merugikan orang-orang Yahudi, bangkir-bangkir mereka, dan juga pabrik senjata mereka, yang tadinya mereka meraup keuntungan yang begitu besar. Akhirnya mereka dengan penuh kebencian, mereka berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pernah mereka upayakan ketika Nabi sedang berkunjung kepada Bani Nadir. Mereka ingin menjatuhkan batu di atas kepala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bergegas-gegas pulang melaporkan bahwa Bani Nadir melakukan pengkhianatan. Akhirnya beramai-ramai mereka memerangi Bani Nadir. Ketika Bani Nadir mengalami kekalahan, Ibnu Ubay yang merasa Bani Nadir merupakan sekutu yang menguntungkan, marah dan geram terhadap peristiwa tersebut yang merugikan. Nah, pada saat sekutu Bani Nadir bersama kaum musyrikin dan orang-orang Arab musyrik menyerang Madinah dalam peperangan Ahzab, ternyata pimpinan Bani Nadir sebelumnya yang bernama Huyai bin Akhtab, dan dia juga mertua Nabi kita. Kalau dia beriman, betapa beruntungnya. Putrinya Sofiyah merupakan istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Huyai bin Akhtab mengajak Bani Quraidah yang kerjasama dengan Aus untuk menikam kaum muslimin dari belakang. Akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Begitu Allah menghancurkan kaum sekutu, Nabi langsung memerangi Bani Quraidah, menghancurkan mereka karena pengkhianatan mereka. Maka dengan ini terbebaslah penduduk Madinah, kaum muslimin, dari tipu daya orang-orang Yahudi yang menampakkan mereka bermulut manis, berniat baik, tapi di belakang mereka justru mencari keuntungan dengan cara menciptakan berbagai macam bencana petaka di tengah-tengah mereka. Nah, setelah terbebas, mulai saat itu Allah melarang orang-orang beriman untuk membangun hubungan wilayah wala di antara mereka. Artinya hubungan kebersamaan, saling mempercayai secara penuh, dan hubungan tersebut mencakup urusan yang begitu luas, dilarang berhubungan dengan mereka. Tapi bersikap adil, baik terhadap orang Yahudi yang tidak sama sekali mengulurkan tangannya untuk memerangi kaum muslimin atau bekerja sama dengan musuh, itu merupakan satu hal yang tidak dilarang dalam agama. Diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula oleh para sahabatnya. Tapi mengadakan hubungan wala dengan loyalitas yang berbeda bersama orang Yahudi maupun bersama orang Nasrani atau bersama orang-orang di luar Islam yang lain, itu perbuatan yang dilarang, karena orang-orang kafir apapun agama mereka, mereka hanya akan menjadi wali terhadap sesama mereka dan tidak mungkin menjadi wali orang yang beriman karena perbedaan keyakinan. Jadi orang yang beriman bersama orang yang beriman, satu sama lain saling melindungi, saling menjaga, dan mereka memilih pemimpin mereka yang mengurus urusan mereka dari orang yang beriman. Kalau tidak, mereka akan digiring untuk kepentingan lain dan tujuan lain yang tidak kita ketahui sama sekali. Jadi Ubadah bin Samit bersama Ibnu Ubay datang ke hadapan Rasul. Kebetulan Ubadah mempunyai sekutu yang banyak dari orang-orang Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan, fakta-fakta bersama beberapa orang Yahudi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, selama ini saya mempunyai fakta hubungan wilayah antara saya dengan orang-orang Yahudi.
Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang turun menjelaskan perangai mereka dan membuktikan bahwa mereka tidak akan tulus bersama kita, maka saya bercuci tangan dari mereka. Kalau Ibnu Ubay langsung mengatakan, kalau saya tidak. Kalau saya tetap akan berhubungan dengan mereka. Rasulullah mengatakan, ya Ibnu Ubay, apa yang kamu ucapkan itu hanya berlaku untuk kamu, tidak berlaku untuk Ubadah bin Samit. Walaupun satu kaum. Dia mengatakan benar. Dia mengatakan, Rasulullah, kenapa kamu lakukan hal ini? Dia bilang, nakhsha an tusibana dairah. Kami takut kalau nanti mereka yang menjadi pemenang penguasa, kami yang akan terancam. Maka untuk menjaga keselamatan kami, kepentingan kami di masa akan datang, agar tidak mengalami ancaman, tetap kami bekerja sama dengan mereka. Turunlah ayat-ayat ini. Turunlah ayat-ayat ini yang memperingatkan orang yang beriman untuk tidak percaya kepada Yahudinya maupun Nasraninya. Walaupun di muka mereka bersikap baik, di belakang mereka mempunyai tujuan yang lain. Apa mereka tidak percaya pada firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum? Lan, sekali-kali mustahil orang Yahudi maupun Nasrani akan apa? Akan ridha dengan kalian, dengan cara hidup yang berbeda. Kecuali kalau kamu mau ikut gaya hidup mereka. Boleh pakai nama Islam, Muslim, tapi hidup seperti mereka. Hidup tidak terikat dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, tidak terikat dengan Rasulullah SAW, tidak terikat dengan hubungan orang yang beriman, bahkan mereka bisa mengkhianati orang yang beriman karena kerjasama di antara mereka. Boleh jadi orang Islam, pasang nama Islam sebesar-besarnya, tidak menjadi soal buat mereka. Tapi yang penting jangan jalankan hukum Islam. Kalau kalian sudah ikuti gaya mereka, mereka akan cinta pada kalian. Akan memberikan nama-nama yang indah, gelar, kalau perlu hari sekalian gelar doktor honoris causanya diberikan. Diberikan gelar orang-orang yang berjuang untuk perdamaian, sebagai orang-orang dari kalangan moderat, kalangan orang-orang yang maju terkemuka, itu yang mereka berikan penghargaan di samping berbagai macam fasilitas. Tapi kalau orang berpegang teguh pada agamanya, loyal kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum muslimin, mereka akan berupaya untuk membusukkan dirinya, memojokkannya, tidak memberikan tempat, bahkan bekerja sama dengan pemerintah untuk tidak membiarkan orang seperti ini tampil di permukaan. Kenapa? Karena kalau dia tampil, akan membuktikan kebenaran Islam, keharumannya dan rahmatnya. Ini menjadi ancaman untuk kepentingan kaum kapitalis yang selama ini mengeruk keuntungan dari negara yang mereka kuasai dengan memperalat penduduknya, bahkan yang menyedihkan termasuk pemimpin-pemimpin Islam. Itu dana Bank Dunia maupun IMF, semua dari hasil kekayaan minyak. Bukan digunakan membantu sesamanya membebaskan hutang negara-negara Islam yang lemah, atau membantu Palestina, tapi digunakan justru untuk menjajah dunia Islam. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi, bagaimana Ubadah bin Samit berlepas tangan dari sekutu-sekutu orang-orang Yahudi yang selama ini melakukan kerjasama di antara mereka, karena melihat perbuatan-perbuatan khianat mereka hingga turun ayat ini, maka mulai saat itu tidak dibenarkan lagi ada hubungan wilayah antara orang yang beriman dengan orang Yahudi maupun dengan orang Nasrani. Tapi hubungan baik dengan yang baik bersama mereka, adil, itu harus kita lakukan. Tapi kalau mereka, di saat mereka lemah, mereka bersikap lunak, tapi di saat mereka kuat, hati-hati. Apa yang mereka sembunyikan, hadirin sekalian, di hati mereka jauh lebih daripada apa yang mereka ucapkan dengan lidah mereka. Ini Quran yang mengatakan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Mengherankan keadaan kalian, kalian cinta pada mereka, padahal mereka tidak cinta pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian beriman kepada seluruh Alkitab sedangkan mereka tidak. Ini merupakan fakta, hadirin sekalian. Jadi yang menyala dalam hati mereka rasa tidak suka terhadap kita yang beriman kepada Allah, yang kembali kepadanya, beriman kepada Rasulnya dan mengikuti petunjuk kitabnya. Tapi walaupun demikian, kita tidak dibenarkan berlaku kasar, berlaku buruk terhadap mereka, kecuali kalau mereka melakukan hal-hal yang merangi kita, memusuhi kita, atau berbuat aniaya terhadap orang-orang kita, baru pada saat itu kita dibolehkan untuk memerangi mereka. Kalau tidak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Maka atas dasar ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan ke dalam pemakaian bahasa Arab. Kata walayah, wilayah, begitu pula wala, begitu pula tawali, kita jumpai sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang Al-Mufradat, yaitu Al-Asfahani. Begitu pula dalam kamus-kamus bahasa Arab kita temukan kata al-wilayah, al-walayah bisa berarti kedekatan, bisa berarti pertolongan atau tolong menolong. Al-walayah juga bisa berarti kesepakatan. Kemudian kata wali menunjukkan pemimpin. Contohnya waliul amr menunjukkan hadirin sekalian pemimpin yang mengurus berbagai macam urusan kita. Begitu juga ulul amri. Sedangkan kata kerja tawalla ya tawalla, kalau langsung berhubungan dengan objeknya tanpa perantara, menunjukkan arti menjabat, mengurus kepemimpinan atau memegang kekuasaan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dari sebahagian manusia ada yang membuat kamu tertarik dengan ucapan pembicaraannya mengenai kehidupan dunia dan janji-janjinya. Dan dia mempersaksikan Allah bahwa dia orang yang betul-betul cinta pada kebenaran, cinta pada keadilan, dan dia merupakan teman bukan lawan. Wa huwa aladul khisam. Padahal dia merupakan orang yang paling dalam kebenciannya terhadap orang yang beriman. Wa idza tawalla, perhatikan, wa idza tawalla ay wa idza tawallal amra, kalau dia memegang jabatan dan urusan, sa'a liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad, dia berusaha di atas muka bumi melakukan kerusakan, kemudian membinasakan dan merusak lahan-lahan pertanian, begitu pula ternak-ternak, sampai kepada generasi manusia dirusak dengan berbagai macam cara untuk kepuasan, hawa nafsu dan kepentingan serta keuntungan mereka. Kita lihat kata tawalla di sini digunakan untuk orang yang menerima jabatan dan kekuasaan. Begitu pula firman Allah dalam surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian apabila kalian berkuasa, kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian mencabik-cabik hubungan rahim di antara kalian. Jadi kata-kata wilayah, walayah, demikian pula kata tawali, kemudian kata tawalla ya tawalla yang semua berakar kata waw, lam, dan ya ini untuk menunjukkan kedekatan khusus, untuk menjelaskan hubungan khusus yang terjalin atas dasar tertentu. Orang yang beriman, maka jalinan yang menjadi asas yang mengikat mereka adalah keimanan, keislaman mereka kepada Allah, sebagaimana firman Allah tadi dalam surah At-Taubah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain, tanpa melihat etniknya, tanpa melihat bangsanya, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat juga status sosialnya. Yang beriman, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Wilayah di antara mereka adalah wilayah iman dan Islam. Dan mana mungkin orang yang kafir akan bersatu bersama orang yang beriman dalam wilayah yang sama. Kalau terjadi perbedaan wilayah, dengan sendirinya tidak mungkin akan ada titik temu dan kebersamaan. Oleh karena itu orang kafir hanya dapat bekerja sama bersama orang kafir dalam ikatan wilayah. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi, huru hara dan kekacauan. Jadi boleh Anda periksa baik dalam Mu'jam Al-Wasit ataupun dalam kamus Mufradat Al-Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani atau yang ditulis oleh ulama-ulama ahli tafsir, mereka akan menerangkan bahwa kata wilayah, walayah, wala, tawali, begitu pula kata kerja tawalla ya tawalla yang langsung menuju objeknya tanpa kata pembantu seperti an dan lain sebagainya, menunjukkan hubungan yang khusus, menunjukkan ikatan yang khusus, jalinan yang khusus
dalam Al-Quran yang menerangkan jalinan hubungan untuk orang yang beriman. Bekerja sama, bergotong royong, membangun kehidupan mereka atas wala mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka dengan tegas Allah menerangkan bahwa sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengangkat orang Yahudi, Nasrani sebagai wali-wali kalian. Berteman, berhubungan dengan mereka, bekerja sama dalam hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan hal yang dibolehkan selagi mereka tidak memusuhi kita, memerangi kita, atau membantu musuh-musuh yang memerangi kita. Tapi bukan hubungan budak dan tuan. Mereka berkuasa menetapkan berbagai macam ketetapan yang merugikan kita, bangsa kita, negara kita, itu tidak dibenarkan. Jadi kalian jangan mengangkat orang Yahudi maupun Nasrani sebagai wali-wali kalian. Karena ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Siapa saja di antara kalian, wa may yatawallahum minkum, siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka dia akan dimasukkan bersama mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, maka engkau akan melihat orang yang di hati mereka ada penyakit nifak, justru berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah, alasan mereka, kami takut nanti kalau mereka berkuasa, mereka menang, kita akan mengalami ancaman. Orang yang beriman siap mengorbankan yang termahal dalam hidupnya karena membela kebenaran. Kalau karena dia mengatakan la ilaha illallah, karena dia mengikuti Al-Quran, karena mengikuti petunjuk Rasulnya, karena dia berpegang pada kebenaran, keadilan, dia harus binasa, itu merupakan pengorbanan yang kecil dibandingkan apa yang Allah janjikan di hari kemudian nanti. Jadi bukan hanya pada saat senang kita berpihak kepada Islam, pada saat terancam kita berlepas tangan, tidak. Oleh karena itu, Allah, Rasulnya, orang yang beriman, wali kita dalam keadaan apapun. Orang munafik mengatakan, kami takut nanti bola berputar, berpindah ke tangan mereka, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang terancam di tangan mereka. Ucapan ini yang keluar dari mulutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafik. Maka Allah menjawab, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, hingga mereka orang munafik yang menyimpan kenifakan dalam hati mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dulu. Mereka akan mengatakan, kenapa dulu kita bukan bersama orang yang beriman. Tapi perlu kita garis bawahi, orang yang beriman di sini bukan orang yang arogan, orang yang ekstrim, orang yang bersikap kasar, tapi orang yang berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kitab Allah. Jadi jangan kita tafsirkan orang yang beriman ini orang-orang yang ekstrim, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, mencederai kehormatan orang, atau menumpahkan darah orang, sama sekali tidak. Islam mengajarkan kita untuk memelihara kebenaran dan keadilan. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang yang beriman terheran-heran melihat perilakunya Ibnu Ubay yang bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa mereka ini termasuk dari kalian orang-orang yang beriman. Mereka bersumpah sungguh-sungguh bahwa kita ini betul-betul bersama kalian. Tapi perilakunya, loyalitasnya justru berpihak kepada orang-orang yang tak beriman. Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, seluruh amal mereka berguguran dan mereka termasuk dari orang-orang yang merugi. Karena mereka bukan berpihak kepada orang yang beriman, tapi berpihak justru kepada orang-orang yang tak beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya. Murtad di sini disebabkan karena apa? Karena dia berpihak, bersekongkol bersama orang-orang yang tak beriman.
Siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, yang tidak punya sama sekali wala loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, di mulut lain, di bibir lain, di hati lain. Siapa saja kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai. Wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka merendah di hadapan orang-orang yang beriman, mengalah, lembut, tidak bersikap kasar, bahkan mau mengulurkan tangannya untuk membantu, bukan hanya asal mengomong, tapi membuktikan. Wa yuhibbuna, dan mereka juga cinta setia kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, bersikap mengalah, merendah di hadapan orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka menunjukkan wibawa mereka, kegagahan mereka di hadapan orang yang beriman, bukan merendah, bukan mendek-mendek, bukan menjilat kaki mereka, tapi menunjukkan wibawa, kehormatan yang luar biasa. Yujahiduna fillahi fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka berjuang untuk kebenaran, keadilan, membangun nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan keridhaan Allah. Mereka tidak gentar terhadap cemoohan siapapun yang mencemoohkan mereka. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan bagi siapa yang kehendaki. Allah Maha luas karunianya, lagi Maha tahu. Semoga kita termasuk dari mereka. Orang-orang yang betul-betul berjuang dengan tulus, ikhlas, berpegang pada kebenaran, keadilan, tidak gentar menghadapi cemoohan siapapun. Silahkan Anda mencemoohkan, tapi kami justru yang tertawa menyaksikan Anda yang merasa diri Anda benar padahal jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian yang sebenarnya adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Itu orang-orang yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagai walinya, maka Hizbullah akan meraih kemenangan. Jadi wilayah di antara orang yang beriman, kebersamaan, kekompakan, gotong royong, memperjuangkan nilai-nilai hidup yang sama. Oleh karena itu wajib bagi yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu mendidik orang-orang yang bodoh dan tidak meninggalkan mereka. Mereka bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka bersama-sama memperjuangkan yang ma'ruf, memerangi yang mungkar. Nah, dapatkah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah dengan mengangkat orang yang tidak beriman untuk melakukan hal-hal ini? Di tengah-tengah demokrasi Pancasila yang memberikan kebebasan, di mana hukum bersumber dari rakyat, kembali kepada rakyat, tidak ada hubungan dengan langit, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ketuhan yang Maha Esa sewaktu lahir menjelaskan nilai tauhid, tapi saat ini telah mengalami pergeseran karena penafsiran. Dengan kedudukan wakil-wakil rakyat yang begitu lemah, yang terikat oleh kekang partai, ditambah lagi dengan kondisi rakyat kita yang jauh dari pemahaman yang benar mengenai Islam, yang membutuhkan penerangan, tahu-tahu diangkat pemimpin yang tidak beriman. Kira-kira apa yang dapat mereka lakukan dengan legitimasi, di mana mereka langsung dipilih oleh rakyat sama dengan presiden walaupun batas kekuasaannya untuk sebuah wilayah. Mereka bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum muslimin, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka tempat-tempat lokalisasi perjudian, pelacuran. Begitu pula hadirin sekalian, bisa saja mengesahkan LGBT, memperlombakan ratu kecantikan, bisa saja melakukan berbagai macam kebijakan ekonomi yang merugikan umat Islam dan rakyat, dan mementingkan kepentingan mereka. Karena kita harus tahu loyalitas orang tergantung agamanya, agama di atas segala-galanya. Oleh karena itu kalau kita memimpin umat Islam, pemimpinnya harus orang yang adil, beriman, bukan hanya asal main cabut dari partai, dari manapun juga yang tidak jelas keimanannya, malah mereka akan mencederai kehormatan kaum muslimin. Lalu orang mengatakan, darurat Ustadz.
Darurat bagaimana mayoritas umat Islam? Kalau mereka tidak bersatu, bersepakat untuk memperjuangkan agama Allah, maka laknat kemurkaan Allah akan turun pada mereka semuanya. Maka jangan bangun loyalitas kita di atas madhab. Mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, mau Hanafi, NU atau Muhammadiyah, partai apapun juga, bangun di atas keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Waktu masih panjang buat kita. Kita bisa memilih siapa pemimpin yang beriman, baik dari mulai gubernur sampai wakil gubernur, kita memilih bersama-sama dengan sumpah dan janji. Kalau sampai mereka berkhianat, bersama-sama hadirin sekalian, mereka membuat janji siap untuk digantung di Monas. Karena terang-terang ini masalah sensitif sekali. Selama ini kita betul-betul telah diperdayakan dan dibohongi oleh orang-orang yang berpakaian Islam. Maka kita ingin mengambil tindakan apabila mereka khianat, mereka tidak menjalankan amanat dengan baik, tidak bersikap jujur, bekerja sama dengan konglomerat hitam atau pejabat-pejabat yang korup, umat yang mengangkat punya legitimasi, bukan lagi partai, gantung mereka di Monas. Kita ingin betul-betul menunjukkan di hadapan umat manusia bahwa janji Allah dan agama Allah merupakan yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh karena itu kita minta pada orang-orang yang sedang mencari calon pemimpin, jangan pilih orang yang punya rapor merah, yang angkuh, yang sombong, yang tidak terbukti perbuatannya, bahkan terlibat dalam korupsi, yang kalau dibuka akan mempermalukan kita. Pilih dari rakyat yang masih bersih, yang masih lurus, yang siap berjibaku. Dan saya yakin di ibu kota banyak orang-orang seperti mereka. Bahkan dari luar ibu kota pun bisa ikut serta mencalonkan dirinya. Seperti gubernur kita Ahok saat ini. Jadi mohon maaf, saya tidak ingin berbicara mengenai etnik. Tidak ingin mencederai kehormatan Ahok. Di saat dia berbuat benar, benar. Di saat dia berbuat salah, salah. Dan bukan maksud kita untuk bersikap rasis. Tapi ini kewajiban yang Allah wajibkan dalam agama untuk kita semua. Kalau Anda masih memilih Ahok, itu tanggung jawab Anda. Yang penting saya punya tugas menyampaikan, menjelaskan, menerangkan ayat Allah. Dan silahkan Anda periksa kepada buku-buku tafsir. Silahkan Anda membaca bahkan tafsir sederhana. Firihab at-Tafsir Asy-Syaikh Abdul Hamid Kishk. Atau buku-buku tafsir yang lain. Baik itu mau baca dari kalangan ahlus sunnahnya maupun dari non-ahlus sunnahnya. Silahkan Anda baca, akan temukan pemahaman yang sama. Nah kalau orang berkata, contoh yang baik adalah Libanon. Said Hasan Nasrullah dengan Hizbullahnya bagaimana bisa bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam. Di mana presiden Libanon berasal dari Kristen Maron. Kemudian Perdana Menterinya Ahlus Sunnah. Ketua DPR-nya berasal dari kalangan Syiah Amal. Kita katakan, kita jelaskan. Bahwasannya Hizbullah betul-betul mempunyai kekuatan dan hubungan wilayah di antara sesama mereka. Sebelum lahir Hizbullah, Libanon itu memang telah terbagi sedemikian rupa, di mana komposisi umat Kristen cukup besar. Di samping mereka terdapat Duruz, kemudian terdapat juga Ahlus Sunnah dan Syiah. Maka untuk menghindari pertumpahan darah di antara mereka sesuai dengan komposisi mereka, dibagi presiden dari kalangan Kristen, sedangkan Perdana Menteri dari kalangan Ahlus Sunnah, kemudian Ketua DPR dari kalangan Syiah Amal. Hizbullah memberikan dukungan bagi pemimpin yang dianggap bersikap jujur, netral, dan adil. Dan kita jumpai bagaimana kalangan Kristen begitu menghormati Said Hasan Nasrullah dan Hizbullah. Karena dia berjuang menghadapi Israel. Berjuang berhasil mengambil alih dan membebaskan Libanon Selatan dari jajahan Israel. Tapi tidak pernah sama sekali Hizbullah mengorbankan agamanya, keyakinannya, untuk hubungan yang dibangun antara mereka dan kelompok Kristen. Jadi jangan samakan Libanon, komposisi umat Islam dan non-Islam di sana berbeda dengan kita di Indonesia. Oleh karena itu ketika Sri Lanka mengadakan pemilihan umum, memperebutkan kursi dan kepemimpinan antara Buddha dan Hindu, umat Islam minoritas. Hindu, apalagi kalangan Tamil membenci umat Islam dan siap membantai mereka. Jumlah antara Buddha dan Hindu berimbang. Buddha datang kepada kalangan Islam menawarkan kepada mereka jaminan, perlindungan, dan berbagai macam keluasan asal umat Islam berpihak kepada Buddha. Maka umat Islam memilih orang Buddha. Walaupun bukan seagama dengan dirinya. Karena apa?
Karena kalau sampai Hindu menang akan melakukan pembantaian terhadap mereka. Pasukan Tamil sudah siap. Kekuasaan pemerintahan di tangan mereka akan mengancam umat Islam. Maka pada saat memberikan suaranya untuk pemimpin Buddha bukan berarti dia sefaham dengan agama Buddha. Tapi dia melihat ini kemaslahatan bagi mereka untuk memberikan dukungan demi keamanan mereka. Dan mereka jumlah mereka minoritas. Mereka tidak punya pilihan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allah melarang orang-orang yang beriman mengangkat orang kafir sebagai wali-wali selain dari orang yang beriman. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kalau kalian dalam menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, jumlah kalian sedikit tidak berdaya, pada saat itu kalian dibolehkan dalam kondisi darurat. Nah, kita bertanya, mana daruratnya di ibu kota kita dengan jumlah penduduk umat Islam yang lebih banyak? Nah, di sini ujian dari Allah, siapa yang loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, orang yang beriman. Maka saya harapkan pemimpin yang dipilih, yang jujur, adil, dan tidak sektarian. Kalau dia naik tidak mengancam kelompok-kelompok Islam yang lain. Dia berjuang untuk umat Islam, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan. Berjuang untuk bangsa dan negara. Dan dia mengayomi orang-orang di luar Islam dengan penuh keadilan. Yang jujur dari mereka, yang baik, yang berusaha diberikan kesempatan. Tapi kalau konglomerat hitam, berusaha untuk menjajah dengan kekuatan ekonomi mereka, itu tidak dapat diterima. Kita harus perangi mereka, membebaskan negeri kita dari jajahan siapapun juga, etnik manapun juga. Karena Islam adalah agama keadilan yang memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh anak bangsa. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal ini tidak disalahfahami. Bagi yang ingin lebih jelas, silakan baca Mufradat Al-Quran atau baca Mu'jam Al-Wasit, merupakan kamus yang betul-betul hadirin sekalian terseleksi. Baca buku-buku tafsir, perhatikan bahwa kata wali dalam bahasa Arab menunjukkan arti pemimpin atau kedekatan khusus yang terikat dalam jalinan wilayah. Oleh karena itu wali kota artinya pemimpin kota. Kalau kepala rumah tangga saja tidak boleh orang yang tidak beriman, apalagi seorang gubernur. Kepala rumah tangga nggak boleh. Kalau ibu rumah tangga dengan syarat tentu dibolehkan, kalau kepala rumah tangga tidak boleh karena dia dominan. Apalagi yang menguasai daerah dengan kekuatan yang begitu besar, dengan finansial yang membackup dirinya, maka saya hadirin sekalian ragu. Tapi karena umat Islam selama ini kehilangan kepercayaan kepada orang Islam, kita bisa maklumi. Nah, mulai saat ini kita bangun kepercayaan. Kita Rasil siap memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang adil, yang bertakwa pada Allah. Tapi kalau yang munafik, tidak sama sekali. Kita nggak mau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Kalau saat ini tidak ada calon pemimpin yang adil, kita abstain. Kenapa? Karena kalau sampai pemimpin yang bukan dari kalangan beriman, dia memimpin mengambil kebijakan yang tidak benar, kita tanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu kita akan mundur. Tapi kalau ada pemimpin yang adil, beriman, bertakwa, walaupun dari kalangan bawah kita siap memberikan dukungan, mari kita bersatu. Wahai kaum muslimin, jaga akhlak kita, ucapan kita, perilaku kita. Jangan sekali-kali kita melontarkan kata-kata yang tidak baik, yang mencederai kehormatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah simak penjelasan dengan sangat rinci, berbagai keterangan menjawab sebenarnya bolehkah kita mengangkat di luar orang beriman sebagai wali kita, dan apa yang dimaksud dengan kata wali. Selain Quran Surat Al-Maidah ayat ke-51, tadi Ustadz memberikan keterangan yang terkait dengan ayat tersebut. Tadi ada beberapa surat ya Ustadz ya, ada surat Al-Mumtahanah dan juga surat-surat yang lain. Kami membuka pertanyaan dari Ikhwan dan Akhwat melalui SMS, silahkan kirimkan. Namun tidak semua SMS dapat kita jawab di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu. Dan sekarang pun hanya ada beberapa menit lagi kita bisa melanjutkan acara ini. Namun SMS tetap kami tampung untuk dijawab di kesempatan yang lain. Dan Ustadz, pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan ini,
Ada patah yang mengatakan begini Pak Ustadz. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan atau kezaliman yang terorganisir. Ada yang menganalisa bahwa ketika Gubernur Jakarta yang saat ini naik yang non-muslim, itu adalah bukti dari kebenaran yang tidak terorganisir yang dimiliki oleh kaum muslimin di wilayah tersebut. Dengan ulamanya, dengan pejabatnya, dengan masyarakatnya. Jadi ulama dan masyarakat saat ini kita menjadi korban dari kebenaran yang tidak terorganisir. Dan kita dikalahkan oleh kezaliman atau kejahatan yang diprakarsai oleh orang-orang non-muslim di satu wilayah tersebut. Bagaimana pendapat Ustadz menganalisa ini? Ini sebetulnya merupakan ucapan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilul munazzam. Kebenaran tanpa disiplin dengan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Ucapan Imam Ali ini berkaitan dengan sahabat-sahabatnya yang tidak kompak, yang tidak disiplin, yang mulai sudah tergiur kepada hubbud dunia. Ketika berperang berhadapan dengan Bani Umayyah, pengikut Muawiyah begitu loyal setia kepada Muawiyah, sedangkan pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib justru berpecah belah, berbeda pendapat. Bahkan lahir di kalangan mereka Khawarij. Karena mereka tidak mengikuti imam dalam memahami nas, tapi mereka memahami nas dengan pemahaman mereka. Akhirnya Imam Ali mengatakan, bagaimana kalian akan bisa meraih kemenangan kalau kalian tidak disiplin, tidak sama sekali mentaati pemimpin kalian? Oleh karena itu dia mengatakan, saya lebih suka menukar pengikut saya ini dengan pengikut Muawiyah 1:10 sarfad dinari bidirham. 1 dinar 10 dirham. Biar 10 pengikut Muawiyah, ya, pengikut saya 10 diserahkan kepada Muawiyah. 1 pengikut Muawiyah yang setia kepada saya, ya, sebagaimana setia kepada Muawiyah, saya bisa mengalahkan orang-orang di luar. Jadi pengikut Imam Ali betul lebih banyak, tapi sudah tercabik-cabik oleh hubbud dunia, pembangkangan dan ketidakdisiplinan. Berbeda dengan saat ketika pada masa Abu Bakar dan Umar. Ketika mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar cakap memimpin, dijawab oleh Imam Ali, betul. Karena rakyatnya orang seperti kami yang patuh pada pemimpin. Sedangkan rakyat saya orang-orang yang cinta kepada dunia. Jadi kemenangan Muawiyah dengan pasukannya karena mereka kompak, disiplin, tunduk pada pemimpin mereka. Sedangkan kekalahan yang dialami oleh Amirul Mukminin, bahkan terbunuhnya Al-Hasan wal Husain, itu akibat dari pertentangan di antara orang-orang yang yang dicabik-cabik oleh kecintaan pada dunia. Nah, kita di Indonesia semenjak pasca kemerdekaan, ketika pada pemilihan umum pertama umat Islam meraih suara terbesar. Betul tidak? Naik Perdana Menteri pertama. Tapi karena Perdana Menteri pertama pada saat itu tidak dapat menjaga sikap yang betul-betul objektif dan netral, dikuasai oleh fanatisme berkelompok yang disesali di kemudian hari, akhirnya mengakibatkan NU keluar. Dalam Nasakom bergabung dengan PNI, bergabung bahkan dengan komunis karena mereka merasa sakit hati, diperlakukan tidak adil, dan janji tidak ditepati oleh kalangan yang berkuasa. Akhirnya lahirlah yang dinamakan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh Ali Sostromijoyo yang menjatuhkan kabinet Bapak Muhammad Nasir. Betul enggak? Ya. Kita lihat kenapa? Bukan Soekarno menang karena kekuatannya. Bukan kelompok komunis menang karena kekuatan mereka. Mereka disiplin, mereka komplak walaupun sedikit, tapi umat Islam pecah belah dan diadu domba oleh fanatisme dan doktrin-doktrin sektarian. Betul enggak? Ya. Ini yang terjadi. Jadi kita lihat juga sebagai contoh, di Suriah partai Ba'ath itu jumlahnya sedikit. Di Irak juga sedikit, tapi mereka kompak, umat Islamnya seperti daun-daun kering yang terapung di atas permukaan air. Nah, kita di Indonesia umat Islam mayoritas, di DKI juga mayoritas. Tapi ulama-ulama, masyarakat Islam dipecah belah oleh hubbud dunia, kecintaan kepada kekuasaan, kepada harta, dengan mudah menerima uang, memberikan dukungan, bahkan ulama-ulama juga memberikan doa. Yang penting uang masuk ke dalam kantongnya. Atau mereka berjuang untuk fanatisme kelompok. Kalau bukan dari kita nggak mau. Nah, kita butuh sekarang pemimpin yang loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, orang yang beriman, dan rakyat yang memilih karena loyalitasnya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, bukan kepada NU, bukan kepada Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Syiah, bukan Sunnah, tapi Islam. Itu yang kita inginkan.
Jadi mulai dari sekarang, Rasil berharap bisa mengorganisir suara umat, menyatukan mereka, loyalitas mereka, dan bisa mengkampanyekan pemimpin tapi yang beriman, yang memenuhi syarat, yang punya ketulusan, kejujuran, walaupun nggak punya uang. Dan kita ingin mereka-mereka ini betul-betul memperkenalkan diri mereka dan diperkenalkan tanpa membayar seperak pun juga. Supaya tidak berhutang kepada siapapun juga, kepada konglomerat, kepada siapapun juga. Kalau kalah, berarti Allah belum mengizinkan. Karena dalam perjuangan pasti ada menang, ada kalah. Daripada kita menjual kehormatan, lebih baik kita berjuang untuk mengangkat pemimpin yang betul-betul sesuai dengan iman kita. Kalau kalian belum berhasil, pada masa berikutnya. Sambil kita mengontrol perilaku yang berkuasa. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menista agama, kita bangkit bersama-sama untuk menentang. Baik, terakhir Ustaz, dan mohon singkat jawabannya karena kita dikasih waktu azan maghrib 17.56. Ini SMS Pak Ustadz dari 08128017 sekian-sekian, tidak menyebutkan nama dan tidak juga memberikan salam. SMS-nya isinya seperti ini Pak Ustadz, kata beriman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan ini tentu banyak agama di dalamnya. Biar berbeda agama, asal beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tentu kita dapat memilihnya. Terima kasih. Komentar Ustadz. Ini merupakan satu hal yang tidak dapat diterima sama sekali. Kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab dan Rasulnya. Yang disampaikan Nabi kita ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Masih. Sama dengan apa yang disampaikan juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang disampaikan juga oleh Musa, yang disampaikan oleh Ibrahim. Adapun agama-agama yang bermunculan pada saat ini, kalau kita perhatikan, agama-agama walaupun yang masih dikatakan sebagai agama samawi, tidak terlepas dari berbagai macam tangan-tangan kotor yang melakukan pemalsuan. Oleh karena itu kita lihat dalam Injil sebagai contoh. Injil yang ada bukan Injil yang Allah turunkan kepada Isa, tapi Injil yang ditulis oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Isa. Dan kita jumpai ternyata peran dari Paulus yang tadinya merupakan orang yang memerangi umat Nasrani lebih besar dibandingkan dengan peran Al-Masih alaihi salatu wassalam. Yang diharamkan dalam perjanjian lama, yang diharamkan oleh Al-Masih, dihalalkan oleh Paulus dengan alasan bahwa dia diutus untuk kalangan yang bukan apa? Yang bukan orang-orang Yahudi. Jadi berkaitan dengan sama-sama beriman, kita lihat apakah imannya sesuai dengan tuntunan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah apa tidak. Mereka boleh meyakini keimanan mereka, tidak akan mengganggu. Mereka meyakini keimanan mereka, umat Nasraninya, umat Yahudinya, silahkan. Nah, kita dengan keimanan kita, keyakinan kita, dengan sendirinya, kita akan pilih orang yang seiman dengan kita, yang keyakinannya sama, yang akan betul-betul memperjuangkan keyakinan kita. Masa kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya Muhammad, yang beriman kepada kitabnya Al-Quran, akan menyerahkan pemimpinan kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan keimanan kita, bahkan bisa saja memerangi agama kita. Jadi Anda boleh saja memperjuangkan hak Anda boleh mengerahkan kekuatan Anda untuk membela keyakinan Anda, kita tidak akan menghalangi. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai kaum muslimin, juga mempunyai hak yang sama. Jangan kalau kita membela agama kita dikatakan rasis, kalau kalian membela agama kalian dikatakan sebagai apa? Sebagai satu hal yang wajar, kan aneh. Betul enggak? Padahal kita tahu orang-orang di luar Islam di negeri kita ini punya keluasan baik dalam bidang sosial, bidang ekonomi yang tidak didapatkan umat Islam pada saat mereka minoritas di tengah-tengah mayoritas non-Islam. Satu lagi mungkin? Ya, itu terakhir Ustadz, satu lagi ya. Karena kita sudah sangat dekat dengan waktu azan maghrib. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya di kesempatan kali ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah tausiah bersama Ustadz Husein Alatas. Kita di kesempatan kali ini membahas tema mengenai bolehkah kita mengangkat di luar orang beriman sebagai wali kita, dan apakah yang dimaksud kata wali. Karena banyak sekali beredar di kalangan masyarakat saat ini mengenai tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 51, dan tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Ustadz Husein Alatas, membuka pikiran dan juga pemahaman kita mengenai makna yang sebenarnya. Dan tadi Ustadz pun menjelaskan dan memberikan keterangan kitab-kitab
dari sisi tafsirnya atau pemahaman kata-kata bahasa Arab mufrodatnya. Ada kitab tafsir Pak Ustadz tadi yang direkomendasikan gitu, itu bisa menambah wawasan kita. Dari studio saya Angga Aminuddin ditemani Muhammad Rian di kameramen dan juga Jawir Jurfikar di meja operator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.